Halo guys, balik lagi nih di channel Indra Harajuku. Oke guys, jadi di sini saya barusan cobain kernel dari Dark Kernel versi 6.0 yang terbaru ya, dan saya lihat di changelognya Android 10 dan saya memberanikan diri tes di Android 11 dan ternyata bisa booting, bisa nyala, masih oke buat game juga lumayan karena sebelumnya pernah saya tes juga kernel ini dan lumayan enak. Oke, jadi sebelum kita lanjutin video ini kita akan intro dulu guys, let's go. AM to the PM, PM to the AM. If I quit your PM, I still rock with save. Oke guys, jadi kali ini saya akan cobain ganti kernel pakai Dark Kernel ya. Dan saya lihat ada updatean Dark Kernel versi ke 6.0. Dan sebenarnya Dark Kernel ini saya lihat di changelognya itu support di Android 10 ya. Cuma kebetulan saya masih pakai di ROM Android 11. Dan saya penasaran pengen cobain ya. Saya nggak tahu sama kayak kernel dari Panda ini ya, saya nggak tahu juga dia support, saya tes doang. Cuma saya akan cobain kernel Dark Kernel ya, dan di Dark Kernel sendiri ada versi OC doang, nggak ada yang versi standar ya. Dan sebelumnya saya nggak pernah cobain Dark Kernel di versi 5.0 dan itu masih enak sih menurut saya, makanya saya pengen cobain lagi di versi 6 ini karena sebelumnya bagus ya. Dan karena saya lihat di changelognya cuma support di Android 10, jadi untuk jaga-jaga saya siapin kernel yang lain. Saya siapin entah kernel Panda, kernel Agni, ataupun saya akan coba mungkin kernel yang lain kayak kernel Iron mungkin ya. Misalkan kalau gagal dari Dark Kernel ini saya akan cobain kernel Iron misalkan gitu ya. Dan kalau nggak mau coba, misalkan kalian nggak punya file untuk jaga-jaga, kalian backup aja dulu kalau misalkan gagal ya, gitu buat jaga-jaga doang. Karena nggak tahu ya support atau enggak, biasa kalau nggak support bakalan stok deh gitu guys. Dan di sini saya juga sudah install Magis, cuma saya nggak terlalu banyak install modul ya, cuma untuk unlock PUBG doang. Karena di sini saya pakai kernel dari Panda yang OC 221, biasa kalau kernel OC saya nggak terlalu taruh untuk modul-modul lagi ya, biar nggak cepet panas, karena saya juga lebih enak adem-adem aja. Trolling testnya kita liatin juga, ini dari bawaan ROM Panda versi 7.7 ya, Panda yang terbaru. Habis ini kita akan cobain Dark Kernel, mudahan berhasil. Kalau nggak berhasil kita coba yang lain aja ya, biar sekalian aja saya sudah siapin jaga-jaga file yang lain. Oke, dilihat di sini standar, stabil, performanya juga lumayan tinggi ya untuk kernel Panda ini. Mantap lah, 140 sampai. Tapi kalau kalian pakai kernel Agni biasanya sampai 150 ya. Lebih tinggi lagi kalau Agni guys. Oke, kita biarin aja dan kita akan tes untuk kernelnya. Kita masuk via Magis biar nggak usah banyak-banyak tombol ya. Oke guys, jadi di sini saya pakai TRP dari Pit Black Recovery Project ya. Jadi saya saranin kalian pakai TRP yang kayak saya, dan buat kalian di TRP yang lain kalian bisa ganti aja. Update caranya mudah. Tapi kalau nggak mau terserah sih HP kalian juga guys. Dan di sini kita cek dulu file kernelnya. Jadi setiap sebelum flash saya selalu cek dulu filenya. Oke, ini dia file Dark Kernel EAS ya. Jadi ini yang old cam ya. Jadi ada old cam, new cam, dan cuma ada EAS OC ya. Jadi kayak gitu. Jadi sebelum kalian flash kernelnya, kalian harus punya jaga-jaga kernel yang lain. Kalau nggak punya, kalian bisa backup dulu di bagian boot ini ya, backup. Dan restore-nya mudah banget kayak gini. Saya sebelumnya pernah backup kayak gitu ya. Tapi di sini saya sudah punya cadangan kernel yang lain kalau gagal. Jadi saya tinggal flash kernel yang lain kalau gagal bahasa kayak gitu guys. Jadi kita coba langsung ya. Kita lihat sukses atau enggak ada yang tahu. Saya nggak tahu bisa booting atau enggak. Terima kasih sudah klik video ini. Tapi jangan lupa guys, klik tombol subscribe, karena subscribe itu gratis. Dengan subscribe kamu support channel ini terus untuk upload hampir setiap hari.
Saya nggak tahu karena nggak pernah nyoba, dan ini saya cobain sekarang ya. Kita cobain sukses atau enggak saya nggak tahu. Kalau nggak sukses ya sabar guys, sayang sabar ya. Oke, begitu selesai kita coba booting bisa atau nggak ada apa. Oke guys, ternyata bisa booting juga ya. Saya nggak tahu bugnya ada atau enggak, atau langsung kelihatan, saya nggak tahu. Kita coba aja tes, kita lihat ya. Oke, untuk awal sekilas normal, stabil sekilasnya ya. Tentang ponsel versi Android Dark Kernel 6.0 ya. Jadi rata-rata kayaknya sudah support untuk Android 11 sih. Tapi nggak tahu bug atau enggaknya, saya nggak tahu ya. Kita tes dulu. Untuk di sini free RAM 700 ya, standar lah. Untuk RAM kayak ROM Corvus ya wajar. Corvus lagi Nusantara maksudnya guys. Dan kita lihat di sini clock speednya juga ini 221 karena ini kernel OC, nggak ada yang standar, ini cuma kernel OC guys ya. Oke. Dan untuk modul saya nggak pakai karena memang kalau kernel OC saya malas pakai modul biasanya. Tapi bukan berarti nggak boleh, boleh aja, dan terserah kalian ya mau pakai mau nggak, terserah sih sebenarnya. HP sendiri bahasanya guys. Cuma kalau saya sih nggak saya pakai kalau kernel OC. Tapi kalau mau pakai juga bisa, kalian tinggal pakai extreme gaming, auto performa, atau gaming mode yang kayak gitu-gitu ya. Bisa kok juga. Dan untuk suhunya lebih panas dari yang tadi, nggak apa-apa, kita tunggu ini, coba kita lihat. Lumayan lah. Performanya bisa stabil juga. Biasanya kalau suhunya adem sama anget atau panas tuh beda ya. Jadi yang pertama saya tes pakai kernel Panda tuh lebih adem, sekarang lebih panas. Untuk suhunya lebih panas sekarang. Jadi kalau naik turun kayak gini saya masih wajarin aja. Oke, performanya juga bisa tinggi 140-an, sama lah karena sama-sama kernel OC ya. Dan kita lihat di sini lumayan max average, oke. Standar lah ya. Kita akan tes untuk game aja, langsung kita tes bisa stabil atau first class. Oke guys, jadi kita akan tes bentar ya, nggak usah lama-lama. Kita tes bentar aja performanya. Di sini grafiknya 90 fps, saya pakai modul yang audio high. Kita tes bentar ya.
Oke guys, untuk suhu baterainya sendiri kalian bisa lihat 41 derajat ya untuk suhu baterainya, dan menurut saya ini masih standar. Selama di bawah 42 itu masih oke sih menurut saya. Ngegame bentar, kernel OC dapat segini bagus. Tapi kalau kalian pengen bagus mungkin bisa pakai kernel lagi ya, kayak auto performa, extreme gaming mode, bisa lah sekalian tes untuk di PUBG untuk unlocknya. Oke guys, jadi kayak gitu doang review singkatnya. Buat kalian yang suka video ini jangan lupa like, share, dan subscribe guys.